nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa suatu pesan dapat dibalas dengan cepat atau bahkan tidak dibalas sama sekali? Yuk kita bahas dalam konsep behavioristik. Di dalam behavioristik, konsep tersebut dijelaskan dalam stimulus dan juga respon. Manusia sebagai komunikan dapat merespon stimulus tersebut dan membentuk respon dari stimulus tersebut. Tapi bagaimana ya caranya? Yuk kita bahas. Nah, sekarang sebenarnya konsep behaviorisme itu seperti apa sih? Yuk kita bahas teman-teman. Jadi, di sini konsep paling dasar dari behaviorisme adalah suatu stimulus dan juga respon. Stimulus merupakan rangsangan dari luar dan respon merupakan perilaku yang muncul setelah stimulus tersebut diterima. Nah, untuk contoh sehari-harinya, misalkan teman-teman dengar suara notifikasi, lalu teman-teman mencek HP. Nah, suara notifikasi tersebut merupakan suatu stimulus dan respon dari teman-teman yang langsung mengecek HP-nya itu merupakan suatu respon atau perilaku yang muncul setelah stimulus diterima. Nah, selanjutnya juga ada contoh loh, misalkan teman-teman melihat ada suatu diskon besar di aplikasi atau e-commerce belanja. Dan teman-teman tiba-tiba ingin membeli barang tersebut atau ingin check out barang tersebut. Diskon tersebut merupakan stimulus atau rangsangan dari luar dan rasa ingin check out atau rasa ingin membeli merupakan respon dari teman-teman sekalian. Dalam komunikasi, pesan yang kita berikan kepada audiens adalah stimulus dan bagaimana mereka bereaksi merupakan suatu respon. Maka di sini tugas komunikator adalah menciptakan stimulus yang tepat agar audiens menunjukkan perilaku yang kita inginkan. Nah, agar audiens menunjukkan perilaku yang kita inginkan, kira-kira ada nggak ya beberapa pembelajaran atau proses yang bisa kita bentuk? Jawabannya ada. Jadi, menurut behaviorisme, manusia belajar melalui proses conditioning atau yang biasa kita tahu dengan pembiasaan. Di sini ada dua bentuk utama, yaitu yang pertama ada classical conditioning by Ivan Pavlov. Seperti yang kita ketahui bahwa Ivan Pavlov itu mencetuskan teori classical conditioning di mana kita bisa belajar lewat asosiasi. Nah, contoh paling terkenalnya Pavlov yang membunyikan bel saat memberi makan anjing. Nah, lama-lama anjing tersebut mengeluarkan liur hanya dengan mendengarkan bel. Jadi, bel tersebut merupakan stimulus untuk anjing tersebut yang mana responnya adalah mengeluarkan air liur. Mungkin dalam kehidupan nyata ada contoh yang bisa kita contohkan. Nah, contohnya itu adalah iklan minuman yang memakai lagu ceria. Visualnya yang segar itu bisa membuat kita merasa haus atau ingin beli. Visual yang segar merupakan stimulus untuk kita dan respon kita terhadap stimulus tersebut yaitu kita merasa haus dan ingin membelinya. Nah, itu dia dari teori Ivan Pavlov. Yang kedua ada dari B.F. Skinner, di mana B.F. Skinner terkenal dengan eksperimen terkait operant conditioning, di mana konsep tersebut adalah konsep manusia belajar dari konsekuensinya. Nah, dalam B.F. Skinner ini ada dua konsep, yaitu perilaku diberi reward dan juga perilaku diberi hukuman atau punishment. Jadi konsepnya itu ketika manusia diberikan reward, maka ia akan mengulangi perbuatannya. Dan jika diberikan punishment atau hukuman, maka mereka akan meninggalkan perbuatan tersebut.
Misalnya, contohnya ada karyawan yang berprestasi di perusahaan lalu diberi bonus. Nah, hal tersebut merupakan pemberian reward agar prestasi tersebut terus diulang dan dapat mengembangkan kinerja perusahaan. Nah, contoh selanjutnya ada konsumen yang telat bayar dan dikenai denda. Nah, konsumen yang telat bayar dikenai denda merupakan contoh dari punishment agar konsumen tersebut tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, itu dia tadi konsepsi behavioristik menurut Eva Pavlov dan B.F. Skinner melalui pembiasaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Gimana sih behaviorisme dapat diterapkan di komunikasi? Jadi, intinya, behaviorisme melihat komunikasi sebagai proses memberi stimulus supaya audiens bereaksi sesuai yang kita inginkan. Jadi, yang diperhatiin bukan apa yang mereka pikirin, tapi apa sih yang mereka lakukan setelah menerima pesan yang kita kirim. Bayangin, kamu membuat sebuah iklan. Iklan tersebut merupakan suatu stimulus dan audiens akan melihat iklan tersebut. Dan perilaku mereka, misalnya seperti membeli produk, share konten, merupakan respon dari stimulus yang kamu berikan. Nah, tugas komunikator itu memastikan stimulus yang dikasih itu efektif dan bisa memunculkan respon yang diinginkan. Selain itu, ada yang namanya reinforcement atau bisa kita sebut dengan penguatan. Nah, penguatan ini sangat penting banget nih teman-teman supaya perilaku yang diinginkan terus berulang. Di sini ada 3 jenis reinforcement. Baik, jadi yang pertama ada positive reinforcement, di mana contohnya itu kamu memberi hadiah atau pujian supaya perilaku yang kamu sukai itu diulang. Contohnya, ada karyawan yang dapat penghargaan bulanan karena kerjanya bagus. Hal itu merupakan penguatan agar karyawan tersebut dapat mengulangi kinerja yang bagus tersebut. Yang kedua, negative reinforcement, di mana kamu ngilangin hal yang gak enak supaya perilaku yang ingin kamu munculkan itu muncul. Contohnya, siswa yang boleh bebas PR adalah siswa yang rajin ikut kegiatan. Jadi, ketika siswa rajin ikut kegiatan, siswa boleh bebas untuk tidak mengerjakan PR. Nah, hal ini bisa dilakukan untuk memunculkan perilaku rajin dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, ada punishment, di mana punishment ini merupakan hukuman supaya perilaku itu tidak terjadi lagi. Nah, ini dia penerapannya komunikasi dalam konsep behavioristik. Nah, sekarang kita lihat penerapannya ya. Dalam sektor pendidikan, seorang guru memberikan stiker atau poin kepada setiap mahasiswa yang mengerjakan tugasnya tepat waktu. Stiker atau poin tersebut itu merupakan stimulus. Dan bagaimana ya responnya? Responnya adalah siswa akan semakin rajin dan disiplin. Saat guru memberikan pujian, lalu hadiah kecil, itu merupakan bentuk reinforcement atau penguatan yang bisa memperkuat kebiasaan baik siswa, agar siswa dapat mengulangi kebiasaan baik atau kebiasaan rajin tersebut. Jadi, kalau kita mau sukses komunikasi, kita harus tahu dulu nih stimulus yang tepat, reinforcement yang efektif, dan bisa prediksi respon audiens. Dengan begitu, pesan yang kita sampaikan gak cuma hanya didengar, tapi juga mengubah perilaku nyata. Jadi, teman-teman, untuk kesimpulannya, behaviorisme ini melihat komunikasi sebagai proses memberikan stimulus untuk memunculkan respon tertentu. Pesan atau tindakan komunikator adalah stimulus. Tanggapan audiens adalah respon yang bisa diamati. Jadi teman-teman, intinya behaviorisme atau behavioristik melihat komunikasi sebagai proses memberikan stimulus untuk memunculkan respon tertentu. Perlu diingat, dalam behavioristik, pesan atau tindakan komunikator merupakan suatu stimulus.
Tanggapan audiens merupakan respon yang bisa diamati. Reinforcement berbentuk hadiah dan hukuman atau pengurangan hal yang tidak menyenangkan itu bisa membuat perilaku bertahan atau berubah. Dengan memahami hal ini, kita bisa merancang komunikasi yang lebih efektif supaya pesan yang disampaikan gak cuma didengar, tapi juga mengubah perilaku nyata sesuai dengan tujuan kita. Sekian untuk materi hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye!